Jadwal round 3 yang semakin mepet membuat PSSI mau tak mau harus segera ngebut untuk secepatnya memastikan siapa pemain baru yang akan datang. Di mana mereka yang datang pastinya diharapkan bisa main di bulan September. Nah, dari sekian nama yang mungkin udah familiar, jelas nama Ole Romeni dan Kevin Dix adalah dua nama yang boleh jadi adalah target utama atau mungkin terbesar PSSI. Dan diketahui dua nama tersebut kabarnya udah siap merapat membela Indonesia. Seperti yang terjadi baru-baru ini. Tak kalah Ole Romeni memfollow back Erick Thohir yang bisa diasumsikan kalau emang benar ada proses yang mungkin tidak dipublish. Sebuah kabar yang seketika langsung mencuat sehingga membuat Arab dan Australia seperti langsung ancang-ancang merubah rencana permainan mereka apabila Ole dan Kevin ini masuk. Nih gue bingung ya nih, ini kurang lebih jam 5 pagi nih, subuh-subuh nih. Ada update yang gue nggak tahu ya ini tuh dari mana beritanya. Pokoknya ada salah satu akun yang bikin story dan dia bilang ada yang sudah proses, ada lagi yang sedang melanjutkan proses, dua penghancur di depan tembok. Striker dong, maksudnya striker dong. Ya jadi ini kurang lebih ini rumor ya, rumor atau cocok logi ya. Karena kan netizen kita suka banget mencocok-cocokan tuh suka banget. Perkara Ole gak follow Pak Erick Thohir, terus ngehapus postingan-postingan sama highlight-highlight sama timnas Belanda, follow-followan sama Fardi Bahdim, semua dikait-kaitin. Bukan Ole Romeni, bukan Ramadan Sananta, tapi Dimas Drajat, striker utama kita yang namanya sudah diumumkan oleh klubnya sendiri yaitu Persib Bandung. Rumornya Ole, Mauro, ternyata yang muncul di media Dimas Drajat. Jadi ya, STI memanggil Dimas Drajat guys. Lu pada yang nanya, kok bisa sih klub ngumumin duluan dibandingin timnasnya? Jadi info pemanggilan Dimas ini itu tertulis di web resminya Persib Bandung. Jadi kurang lebih kayak PSSI itu udah ngasih surat panggilan ya ke Dimas Drajat melalui Persib. Ya mau gimana guys, lu pada kalau misalnya bilang Dimas Drajat itu kurang ya, striker yang B aja. Bahkan ya pemanggilan ini tuh dikomenin yang negatif rata-rata sama netizen ya. Dibilang Sintayong jelek dalam pemilihan striker lah. Terus ngeluh gitu, katanya pemain Bapu ngapain dipanggil. Pertanyaannya, Dimas Drajat bagus nggak? Enggak. Tapi ada pilihan lain nggak di Liga 1? Kagak ada. Gue nggak terlalu ngikutin ya Ligue 1 ya. Ligue 1 gue nggak terlalu ngikutin. Setahu gue, tim-tim di Liga 1 di Ligue 1 itu rata-rata menggunakan pemain asing sebagai striker utamanya. Nomor 9 itu pemain asing. Kalau nggak pemain asing, ya pemain Indo yang umurnya tuh udah 30 plus. Pusing juga nih jadi Sintayong, jadi apalagi jadi Yong Ki-hun ya, paling pusing itu dia. Opsinya untuk main-main lokal ya, striker-striker muda ya, tapi nanti dipromosin di U23, U20. Kalau kita lihat di pool timnas U20 aja ya, striker itu ada Lakaka ya, Jens Raven. Di U17 ada Mirza, Jos Holong, Alberto. Tapi mereka kan masih muda banget guys, gak mungkin dong dibawa lawan Arab sama lawan Australia dong. Gak mungkin dong, lu kira ini karir mode, Master Liga. Jadi untuk timnas senior pilihannya tinggal Ramadan Sananta, Dimas Drajat, Hoki Caraka. Kenapa nggak Sananta sama Hoki bang? Ya sama-sama, masih muda juga. Balik lagi ya, belum tuh juga sih sebenarnya mereka berdua tuh nggak dipanggil ya. Karena ini baru statement dari Persibnya doang, bukan dari timnasnya langsung. Full pemanggilan itu biasanya nanti akhir-akhir Agustus lah mendekati matchday. Elkan Bagot nggak dipanggil? Oke guys, jadi menurut info terakhir yang didapatkan nih, Elkan Bagot tidak akan dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga menghadapi Arab Saudi dan juga Australia bulan depan. Oke, berita tersebut datang dari seorang Bapak Sumarji ya, manajer nih. Pak Sumarji mengatakan kalau Elkan Bagot belum ada dalam rencana pemanggilan Sintayong untuk skuad Timnas Indonesia. Padahal Justin Hapner absen, tetapi Coach Sintayong tampaknya tidak berencana memanggil Elkan Bagot untuk laga kualifikasi Piala Dunia menghadapi Arab Saudi dan juga Australia. Dan menurut gue kita tidak boleh menyalahkan antara pihak Elkan Bagot dan STI ini karena murni menurut gue ya ini non teknis. Bukan sesuai kebutuhan tim, nggak ada ngaruhnya. Karena Elkan Bagot toh terbukti main di Blackpool udah gitu starter dan menang kok. Harusnya nggak ada masalah soal teknis. Jadi ini murni non teknis, murni masalah pada saat kita ingat pada saat lawan Guinea. Itu menurut gue yang menjadi problem dari kenapa Elkan Bagot ini nggak pernah dipanggil lagi. Nah, menurut gue kita harus fair melihat bahwa keputusan ini benar atau salah itu terlihat nanti dari hasil di 2 laga kualifikasi Piala Dunia. Kalau ST dengan pemain-pemain yang dipanggil itu mampu perform dengan baik, mampu menunjukkan bahwa mereka bisa bermain dengan baik tanpa Elkan Bagot, ya udah
Jadi keputusan STI benar. Tapi kalau ternyata Elkan Bagot ini dengan ketidakhadiran Elkan Bagot ini mempengaruhi secara permainan, jadi kita misalkan kebobolan bola udara terus tidak ada pemain yang bisa menyambut bola udara dari lemparan Arhan contoh, itu ya berarti keputusan STI ini salah dan mungkin dia harus sedikit mengalah ya demi kepentingan timnas. Sedikit menurunkan ego untuk kepentingan timnas karena itu penting juga. Ya nggak boleh kita sama-sama keras. Ya pelatih keras, pemain keras yang nggak bakal ada ujungnya. Harus ada salah satu yang melunak. Dan kita lihat aja nanti di 2 laga menghadapi Australia dan juga Arab Saudi apakah kehadiran Elkan Bagot ini sebenarnya dibutuhkan atau tidak. Oke, segitu dulu. Masa depan Elkan Bagot bersama timnas Indonesia nampaknya akan benar-benar suram di era Coach Sintayong. Ya, baru-baru ini manajer timnas Pak Sumarji mengatakan jika skuad timnas yang akan melakoni kualifikasi Pildun ronde 3 melawan Arab dan Australia tercatat tak memasukkan nama Elkan Bagot di dalam skuadnya. Hal ini tentu saja mengejutkan, pasalnya Elkan tercatat bermain bagus dan dalam kondisi fit saat membantu Blackpool menang telak 4-0 di ajang Carabao Cup. Dan sebagai pengganti Elkan, nampaknya Coach Sintayong lebih memilih Jordi Amat yang ternyata bisa dimainkan saat melawan Arab karena AFC dalam suratnya hanya melarang Justin Hubner yang masih dalam hukuman akumulasi kartu. Dan ya, keputusan pemanggilan pemain memang hak dan kebutuhan strategi dari Coach Sintayong. Walau jujur dalam hati admin sangat ingin melihat duet Bang Jai dan Elkan Bagot di jantung pertahanan timnas Indonesia. Apa pendapatmu soal hal ini sob? Silahkan beri komentar. Yang udah jadi WNI kemarin, Martin Paes bakal jalanin sidang FIFA hari ini tanggal 15 Agustus. Dan hasilnya bakal keluar nanti tanggal 18 Agustus, yaitu 1 hari setelah hari kemerdekaan kita ya. Nah buat kalian nih ya, pecinta timnas, gue pengen minta pesen ke kalian pertama nih ya, kalian berdoa semoga hasilnya bagus. Nah yang kedua nih, semisal hasilnya negatif ya, semisal ya, amit-amit hasilnya negatif, kalian please jangan hujat FIFA, komen yang gak jelas, aneh-aneh begitu-gitu kayak cibir-cibir FIFA gitu, jangan. Karena kenapa? Kalau misalnya hasilnya negatif, bisa jadi kesalahan itu bukan di FIFA, tapi yang emang rulesnya tuh nggak bisa, sesuai rulesnya tuh nggak bisa, emang nggak available gitu untuk main di timnas. Ya gue percuma sih ngomong begini ya buat peringatin kalian jangan komen ya, pada akhirnya nanti kalau misal amit-amit hasilnya jelek juga pasti bakal diserang sih. Jadi omongan gue ini nggak ada ngaruhnya, cuma seenggaknya gue kasih tahu ya ke kalian yang masih waras dan paham maksud gue. Dan semisal hasilnya positif, amin ya Allah, gua bakal seneng banget dan pasti kalian bakal seneng banget karena nanti kita bakal lawan Arab guys pertama kali. Dan dengan adanya Martin Paes sangat amat membantu sih banget kayaknya ya. Dan ya terlepas nanti hasilnya negatif atau positif, kita harus punya pikiran untuk menerima hasilnya ya. Karena ini sebuah rule, aturan, kalian harus fair. Andaikan nggak bisa, nggak bisa, bisa ya bisa gitu. Walaupun dari lubuk hati terdalam gue pengennya tuh bisa, gue yakin kalian semua juga bakal mikir gitu. Walaupun misalnya nanti hasilnya amit-amit nggak bisa ya pasti bakal kesel lah, kenapa nggak bisa gitu ya. Cuma ya kembali lagi kita tunggu hasilnya gimana, dan menurut kalian nih hasilnya bakal gimana, coba komen. Kalau menurut gue pribadi ya kayaknya sih bisa, karena kita punya Pak Erick Thohir yang dari segi relasi dan power di PSSI menuju, maksudnya relasi ke FIFA itu lumayan gokil dan tinggi sih. Jadi menurut gua semoga bisa. Ayo Pak Erick lobby terus. Semoga dapat Martin Paes. Amin. Jangan lupa follow gua untuk info timnas selanjutnya. Nanti tanggal 18 gua bakal bikin video hasilnya. Oke. Akhirnya terungkap sudah ya kenapa Martin Paes ini dipersulit proses administrasinya di FIFA ya. Seperti yang kami bilang, KNVB alias Federasi Sepak Bolanya Belanda ini ingin mengambil kembali Martin Paes ke timnas Belanda. Penampilan gemilang Paes ini justru dibilangnya lebih bagus ya ketimbang kiper utama timnas Belanda saat ini Bart van Berger ya. Maka KNVB pun masih mengsengketakan soal posisi Martin Paes yang udah main di timnas Belanda di umur 22 tahun. Tapi keinginan timnas Belanda ini mendapatkan saingan dari timnas Amerika. Seperti kita tahu, Martin Paes ini sudah memiliki kartu hijau Amerika, yang artinya dia ini bisa membela timnas Amerika. Belanda dan Amerika berpikir masih bisa mendapatkan Martin Paes, meskipun Martin Paes ini sudah jadi WNI dan memiliki paspor Indonesia, tapi Martin Paes belum pernah membela timnas Indonesia satu kali pun. Itu artinya Martin Paes masih bisa dibajak oleh negara lain.
Beda cerita kalau misalnya Martin Paes ini udah pernah ngebela timnas Indonesia, makanya untuk Belanda dan Amerika ya udah nggak bisa lagi deh ngambil Martin Paes. Makanya berat cuy, lawannya negara punya duit semua, Amerika sama Belanda. Kedua, soal Martin Paes, the one and only yang paling ditunggu-tunggu. Seperti yang berulang kali gue katakan, kita sangat perlu penjaga gawang yang lebih baik dari Hernando Ari. Ya walaupun kalau memang nggak ada dia apa boleh buat. Ya seperti yang gue katakan waktu itu. Bukan tanpa sebab ya Pak Yunus Nusi itu mengungkapkan ada sidang FIFA tanggal 15 ya. Tapi kemudian ini dibantah oleh dua orang yang cukup penting di PSSI, yaitu Pak Erick Thohir sendiri dan juga Bang Arya Sundulingga selaku exco PSSI, tapi juga selaku menurut gue ya sebagai juru bicara PSSI juga sekaligus sekjen PSSI. Penting lah posisinya. Jadi apa yang dikatakan oleh Bang Arya itu boleh dikatakan mirroring apa yang ada di benak dari Pak Erick Thohir. Jadi Pak Erick Thohir mengatakan memang kalau kita sedikit flashback, kira-kira gini, dia agak nyinyir ya, kayak tanya aja sama dia, nggak tahu dia dapat dari mana tuh informasinya. Nah Bang Arya juga sempat ngomong kayak gitu ya. Nah jika seandainya Martin Paes ini belum bisa juga membela timnas Indonesia atau masih sulit prosesnya, lalu bagaimana nih opsi untuk penjaga gawang untuk menjadi pelapis atau mungkin duet dari Hernando Ari ya? Sebenarnya ada beberapa kiper ya yang bisa saja dipakai oleh Sintayong ya, dan ada beberapa juga pemain diaspora. Yang pertama Cyrus Margono, yang kedua Daniel Klein, ya, ini asal Jerman ya. Yang ketiga Tristan Donik alias Doni, ya, ini juga asal Belanda ya. Dari ketiga nama ini mungkin Cyrus Margono yang bisa dengan secara penuh ya untuk membela timnas Indonesia, sebab Cyrus Margono ini udah WNI, sebab yang dua ini seperti Daniel Klein dan juga Dani ini masih harus dinaturalisasi. Kalau Emil Audero udah nggak usah dipikirin ya, lupain aja Emil Audero, dia ini udah jadi pengkhianat bangsa, nggak mau lagi ngebela timnas Indonesia. Nah kita akan tunggu nih bagaimana sih proses kelanjutan dari Martin Paes, apakah masih bisa ngebela timnas Indonesia dan apakah Sintayong akhirnya memberikan apa ya, membuka pikiran akan memakai kiper lain selain berharap pada Martin Paes. Kita tunggu aja nanti ya. Jordi Amat dikabarkan sudah bisa main, tapi gue justru deg-degan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Jordi Amat di beberapa pertandingan terakhir bersama dengan timnas Indonesia, setelah dia pindah ke Malaysia, Liga Malaysia, itu performanya sangat amat drop. Sering sekali melakukan blunder-blunder fatal yang mengakibatkan kita kebobolan, kita kena penalti, kartu merah. Itu sering sekali dilakukan oleh Jordi Amat. Jadi secara performa jelas mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dan ini akan bahaya ini ya, kalau dia melakukan kesalahan lagi nanti, ya itu bisa berdampak kepada hasil dari babak kualifikasi timnas di Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia. Dan menurut gue walaupun Justin Hubner absen, masih ada pemain-pemain yang bisa menggantikan di posisinya. Contoh, bisa bermain dengan Jay Itzes, lalu Nathan Chuaon dengan Rizky Ridho. Atau misalkan si Jay Itzes, Elkan Bagot dipanggil, dan juga seorang Ridho. Jadi banyak opsi, nggak harus memaksakan Jordi Amat bermain. Ya mungkin dia sebagai subs boleh lah, tapi untuk starter gue rasa jangan dulu. Karena ini laga penting, laga krusial, dan harus kita tatap dengan serius, tidak boleh membiarkan blunder-blunder terulang lagi. Oke, segitu dulu. Sebelumnya kita tahu kalau Justin Hubner dan juga Jordi Amat tidak bisa memperkuat timnas kita di ronde ketiga nanti, setidaknya lawan Arab Saudi ya, dikarenakan kedua pemain ini mendapatkan akumulasi kartu. Jordi Amat kemarin waktu lawan Irak ya mendapatkan kartu merah, dan Jordi Amat ya akumulasi kartu. Tapi menurut informasi terbaru ya, ini statement dari seorang coach Nova Arianto ya, yang merupakan asisten pelatih dari coach Sintayong juga. Ia mengatakan kalau hanya Hubner yang absen, kalau di surat hanya dia yang absen. Betul, Jordi Amat bisa bermain. Oke guys, kalau dari kita kumpulin ya statement-statement tersebut, berarti intinya adalah Elkan Bagot tidak dipanggil buat kualifikasi Piala Dunia nanti. Jordi Amat ya tentunya akan dipanggil lagi ya, karena emang dia eligible dan bisa bermain, sementara Justin Hubner tidak bisa bermain. Tentunya sangat disayangkan ya kalau misalkan polemik masalah atau apapun yang gua nggak tahu antara Elkan Bagot dengan Sintayong atau timnas atau gimana, masih ada yang belum selesai atau gimana, gua nggak tahu. Intinya ya udah, kita juga nggak bisa spekulasi macam-macam. Kita dukung aja, semoga Elkan Bagot akan kembali ke timnas suatu saat nanti. Semua dicoba dicocok-cokin gitu, seolah-olah prosesnya Ole itu udah berjalan. Tuh ya tuh, lu lihat sendiri tuh, dibikin cocok logi, di screenshot atau
Gue di sini cuma mau mempertegas aja. Berharap itu boleh, cuma nanti takutnya ternyata Ole nggak mau, lu pada kesel nanti sama si Ole, lu maki-maki nanti si Ole. Ya gue tahu lu semua pengen Ole main di timnas, gue juga sama pengen ngeliat Ole main di timnas. Timnas kita tuh butuh banget ya seorang goal getter ya, penggebrak di lini depan. Cuma kalau emang dia belum mau, nggak usah dipaksa-paksa, nggak usah diheboh-hebohin. Kecuali ada statement resmi dari pihak PSSI yang bilang Ole sedang dalam proses. Ya tolong ya, gue cuma ingetin aja netizen kita nih nggak bisa banget dikasih rumor begini soalnya. Langsung pada berisik kalau dikasih rumor. Oke guys, jadi penonton yang bijak ya. See you guys, jangan lupa di follow untuk update timnas selanjutnya. Thank you, selamat pagi.